Nama saya Hildania Purba MDGZ, profesi saya sebagai nutrisionis terampil di UPTD Puskesmas Tingiraja, Kabupaten Asahan. Saya Hufaiza Hasana, AMD RSDP, profesi pengelola data angkutan sungai danau dan penyeberangan instansi Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun. Saya Hindun Haitami, AMDKL, profesi sanitarian terampil, instansi UPTD Puskesmas Binjai Serbangan, Kabupaten Asahan. Saya Ica Khairina, AMDAK, profesi sebagai peranata laboratorium kesehatan terampil, instansi UPTD Puskesmas Bagan Asahan, Kabupaten Asahan. Saya Idaman Sumalango, profesi pengelola data, bekerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori, Kabupaten Simalungun. Isu-isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini. Jadi solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang, yaitu masa modern. Berbagai banyak isu kontemporer seperti korupsi, narkoba, radikalisme. Nah, identifikasi isu kami yang pertama merupakan belum optimalnya kegiatan pencegahan narkoba sejak dini di sekolah. Yang kedua merupakan belum maksimalnya pemerintah dan penegak hukum dalam membuat kebijakan dan penindakan terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia. Yang ketiga, belum optimalnya pendidikan moral terkait Pancasila di kalangan generasi muda Indonesia. Berdasarkan isu-isu yang telah teridentifikasi, selanjutnya dilakukan penilaian isu melalui kriteria APKL. APKL sendiri yaitu A. Aktual, artinya isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan. B. Problematik, artinya memiliki dimensi masalah yang kompleks. K. Kekalayakan, artinya menyangkut hajat hidup orang banyak. L. Layak, artinya masuk di akal dan realistis, serta relevan untuk dicari solusinya. Berdasarkan analisis pada tabel isu yang memenuhi syarat ada 3, yaitu yang pertama, belum optimalnya kegiatan pencegahan narkoba sejak dini di sekolah. Yang kedua, belum maksimalnya pemerintah dan penegak hukum dalam membuat kebijakan dan penindakan terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia. Yang ketiga, belum optimalnya pendidikan moral terkait Pancasila di kalangan generasi muda Indonesia. Ketiga isu tersebut memenuhi syarat karena memenuhi kriteria APKL. Dari 3 isu ini, akan dipilih isu prioritas dengan metode USG. Isu yang pertama adalah belum optimalnya kegiatan pencegahan narkoba sejak dini di sekolah. Dengan urgensinya 5, seriusnya 5, growth-nya 5, dengan total 15. Dan isu yang kedua adalah belum maksimalnya pemerintah dan penegak hukum dalam membuat kebijakan dan penindakan terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia. Dengan urgensi 4, seriusnya 4, growth-nya 4, dengan total 12. Isu yang ketiga, belum optimalnya pendidikan moral terkait Pancasila di kalangan generasi muda Indonesia. Dengan urgensinya 5, seriusnya 5, growth-nya 5, dengan total 14. Maka, dari hasil metode USG, isu yang diangkat ataupun isu prioritas adalah belum optimalnya kegiatan pencegahan narkoba sejak dini di sekolah. Setelah menetapkan isu prioritas, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis isu tersebut untuk mengetahui penyebab apa sih yang menyebabkan isu tersebut masih terjadi. Di sini kelompok kami menggunakan metode Fishbone untuk mengetahui penyebab-penyebab terjadinya isu tersebut. Langsung saja kita analisis. Ada 4 aspek yang mempengaruhi atau yang menyebabkan isu tersebut masih terjadi. Yang pertama dari segi aspek manusia, yang meliputi pengetahuan, kepribadian, keinginan untuk mengikuti tren, dan gangguan emosional. Yang kedua, dari segi aspek material, mudahnya narkoba untuk didapatkan, banyaknya pengedar narkoba, dan uang jajan yang diberikan oleh orang tua terlalu berlebihan. Aspek ketiga adalah metode yang meliputi 1. Sanksi yang diberikan belum bersifat tegas. Kedua, adanya perbedaan sanksi yang diberikan antara pengedar dan pemakai narkoba. Dan ketiga,
belum optimalnya pendidikan nafza di sekolah. Dan yang terakhir, dari segi aspek lingkungan yang meliputi keluarga, masyarakat, teman, dan tempat hiburan. Dan kegiatan kreatif. Pertama, membuat poster tentang efek penyalahgunaan narkoba di sekolah. Kedua, sosialisasi tentang bahaya narkoba sejak dini di sekolah. Ketiga, membentuk komitmen anti narkoba bagi pelajar di sekolah. Keempat, bekerja sama dengan lintas sektoral dan orang tua untuk pembentukan anti narkoba di desa atau kelurahan. Kelima, membuat lembaga pendidikan melaksanakan cek urin berskala maksimal 3 bulan sekali di sekolah. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe.